Polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum NTT pun menyerahkan putusan akhir kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah mendapat kepastian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait kewarganegaraan, Bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, KPU, dan Bawaslu menyerahkan putusan akhirnya kepada Menteri Dalam Negeri. Ketua KPU Provinsi NTT mengatakan pihaknya telah selesai melaksanakan tahapan pilkada dan telah mengirimkan hasil pemilihan dan sedang menunggu jadwal pelantikan. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak yang meneruskan proses itu. Karena tahapan kami itu sampai ke pengusulan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui DPR. Itu sudah Pak ya? Itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari. Saya minta teman-teman bisa konfirmasi ke DPR atau juga Pemprov dan juga Kemendagri yang akan melaksanakan itu. Jadi batasan kami hanya menjelaskan prosedur, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah dilakukan. Orien Patriot Riwukore selama ini hidup di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia bersama keluarga sejak kontestasi pilkada serentak mulai bergulir. Kewarganegaraannya pun telah diklarifikasi oleh pihak penyelenggara pemilu ke Dukcapil Kota Kupang dan menyatakan bahwa Orien berkewarganegaraan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita kembali berdiskusi bersama dengan Ketua Bawaslu NTT, Pak Thomas. Kalau kita dengar tadi itu urusan kudeta di Partai Demokrat, tapi urusan di NTT tanpa embel-embel kudeta, seorang bupati sontak bisa menjadi bupati terpilih, itu warga negara Amerika di sana. Mengapa bisa demikian, Pak Thomas? Baik, Bang Abraham, terkait dengan proses ini sebenarnya rangkaian panjang yang kemudian kita bersama KPU Kabupaten Saburai Jua, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua telah berusaha untuk memastikan soal keabsahan kebenaran dokumen syarat calon dari Pak Orien ini. Dan proses ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dan melakukan klarifikasi, verifikasi dokumen ke pihak Dinas Catatan Sipil di Kota Kupang. Tetapi Bawaslu tidak hanya di tataran administrasi saja, tapi kami lebih memastikan soal kebenaran faktual terkait dengan status kewarganegaraan yang bersangkutan, karena sudah diketahui umum bahwa yang bersangkutan pernah menetap di Amerika. Sehingga Bawaslu Kabupaten Saburai Jua dalam rangka upaya pencegahan, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam proses tahapan ini, kita menyurati beberapa instansi terkait yang kemudian bisa membantu KPU untuk sebelum penetapan pasangan calon tanggal 23 September itu. Tetapi surat yang kami sampaikan itu ternyata tidak mendapat jawaban di masa-masa pendaftaran bahkan sampai dengan penetapan pasangan calon. Dan terakhir tanggal 1 Februari kemarin kita baru mendapat informasi jawaban surat dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pak, apakah artinya isu bahwa Pak Orien ini bukan warga negara Indonesia sudah mengemuka sejak tahapan awal pilkada? Ya, tahapan awal pilkada itu sebenarnya masih kita patut kita curigai dan kita mau memastikan. Sudah ada kecurigaan berarti sebenarnya ya? Karena yang bersangkutan sebelumnya tinggal di Amerika. Sehingga teman-teman Bawaslu Kabupaten Saburai Jua tidak berlebihan juga sebenarnya untuk memastikan soal kebenaran, keabsahan terkait dengan dokumen selain kependudukan, juga terkait dengan kewarganegaraan. Karena syarat undang-undang itu jelas sekali yang menjadi calon itu adalah warga negara Indonesia. Ya, kita akan nantikan seperti apa proses dari kasus ini, Pak. Kita akan tunggu seperti apa Kemdagri menindaki kasus yang terjadi di Saburai Jua. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih untuk Ketua Anda berbincang bersama kami, Pak Thomas. Musibah longsor Sumedang, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi para korban. Namun kondisi tersebut sedikit terobati ketika MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Lotte Grosir menyalurkan bantuan untuk kebutuhan mereka yang terdampak bencana. Bencana longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat yang terjadi pada awal bulan Januari menyebabkan 40 orang meninggal dunia dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi dan kehilangan harta benda. Bantuan terus berdatangan, salah satunya dari MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Lotte Grosir.
Bantuan berupa mie instan diantar langsung ke posko pengungsian di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Ya, kami di MNC Peduli turut berduka cita atas kejadiannya banyak musibah, banyak bencana di banyak daerah di Indonesia di awal tahun 2021 ini. Tentunya harapan kami adalah kami bisa dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan semua korban bencana. Kita mempercayakan kembali penyaluran ini melalui MNC Peduli. Harapannya agar bisa cepat disalurkan ke badan dan warga yang membutuhkan, dan kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa yang dibutuhkan adalah makanan pokok, makanan instan. Insya Allah bantuan ini akan meringankan para korban yang ada di wilayah Cihanjuang. Bersama MNC Peduli, Lotte Mart dan Lotte Grosir menyalurkan bantuan untuk para korban bencana longsor di Sumedang, banjir bandang Kalimantan Selatan, dan Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta melonjak. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.